Baik, selamat siang Mbak. Selamat siang. Kami dari kelas E S1 Akuntansi Universitas Mataram untuk semester 5. Jadi di sini kami akan mewawancarai Mbak atau Kakak terkait penugasan pada mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri Aida atau Nur Aida. Lalu di samping saya ada Nurul Fitri. Lalu di sebelahnya lagi ada Rika Apriana. Dan yang terakhir ada Nurul Hidayati. Terkait untuk pertanyaan yang akan diwawancarai, mungkin kakak bisa memperkenalkan diri dengan siapa dan juga jabatannya di kantor ini apa? Saya Kinanti. Saya sekarang ada di Lombok Influencer. Jadi Lombok Influencer itu brand kami ya, perusahaan yang menaungi namanya PT Hinara. Saya sendiri posisinya sebagai direktur operasional untuk PT Hinara. Seperti itu. Jadi untuk usahanya atau PT Inara ini tuh sudah berjalan sejak lama Kak? Kalau PT-nya baru aja diresmikan itu tahun 2022 ini. Sekitar bulan April 2022. Nah, sedangkan brand kami kebetulan sudah running dari Mei 2020 yang Lombok Influencer-nya. Gitu. Jadi kita selanjutnya bahasnya Lombok Influencer aja ya. Oh ya, Lombok Influencer. Baik, untuk pertanyaannya itu, apakah di dalam bisnis ini telah ditetapkan pusat-pusat pertanggungjawaban? Memang sudah ada sejak Maret 2022 kemarin, sudah ada secara spesifik pusat-pusat pertanggungjawaban atau divisi-divisi di Lombok Influencer. Lalu seperti apa sih pembagian divisi dalam Lombok Influencer ini, dan apakah setiap orangnya itu telah mendapatkan tugas dan kewajibannya masing-masing? Jadi pembagian divisinya itu ada 3. Yang pertama ada content creator. Kemudian yang kedua ada divisi marketing dan kerjasama. Dan yang ketiga itu administrasi talent. Ya. Jadi cuma 3 itu aja. Dan masing-masing divisi diisi oleh 1 orang. Gitu. Lalu bagaimana sih kegiatan di dalam masing-masing divisi? Kalau yang content creator jadi fokus ke produksi konten, baik berupa video maupun desain grafis. Jadi konten apa saja yang untuk diupload dan publikasi dari Lombok Influencer. Kemudian untuk yang marketing dan kerjasama itu berurusan dengan seluruh keperluan di luar, keperluan klien dan mitra dari Lombok Influencer. Kemudian yang ketiga itu administrasi talent. Kita sebenarnya agensi influencer, manajemen influencer yang berbasis komunitas. Jadi yang semua masuk di komunitas belum tentu ada di manajemen, belum tentu bisa terlibat di manajemen untuk melakukan bisnisnya. Nah, administrasi talent tugasnya untuk itu, menjaga kesejahteraan talent, terus kemudian membangun relasi dengan talent, membantu talent itu untuk saling membangun relasi antar sesama talentnya juga. Intinya meng-create talent, memberikan edukasi, kemudian juga melibatkan mereka dalam aktivitas komunitas, dan juga bertanggung jawab untuk menyeleksi mana talent-talent terbaik yang bisa dibawa untuk ke ranah bisnis. Seperti itu. Ya. Lalu selanjutnya, apakah pemberian dari tugas-tugas tersebut telah diberikan arahan oleh pihak manajer? Ya, sudah. Lalu apakah jabatan-jabatan tersebut itu sudah memiliki deskripsi dan spesifikasi pekerjaan? Sudah, seperti yang saya sebutkan tadi. Oke. Bagaimana hubungan kerja dari masing-masing jabatan? Apakah setiap pertanggungjawaban tadi itu memiliki hubungan antara satu sama lain? Pasti, sangat. Jadi hubungannya gini, konten kreator itu akan memproduksi konten berdasarkan konsep dan permintaan dari marketing dan administrasi talent. Misalnya nih bagian admin talent punya keperluan, oh ya kita mau adain ini nih buat talent gitu, tolong dibuatin dong kontennya gitu. Atau kita lagi ada ngumpul ini nih sama talent, bisa kita sekalian bikin konten kayak gitu. Jadi yang content creator bikin. Kemudian misalnya yang marketing, oh kita ada project ini nih untuk marketing,
Jadi dibantu bikinin konten untuk publish ke media sosial. Nah, begitu juga dengan marketing. Kalau misalnya ada klien atau brand yang membutuhkan influencer marketing, misalnya Mbak, saya butuh influencer yang followersnya 30.000, 10 orang misalnya. Oh iya, dia langsung kontak ke admin talent. Tolong cariin talent yang followersnya 30.000 sebanyak 10 orang. Jadi data yang ambil dari situ baru kasih ke klien. Ya, seperti itu. Begitu juga dengan administrasi talent. Setiap bulannya dia melaporkan melaporkan 10 talent terbaik yang kita miliki setiap bulan. Jadi setiap bulan itu ada evaluasi yang dilakukan ke talent, kemudian itu di-sharing ke konten kreator. Jadi konten kreator membuatkan konten untuk di-upload. Jadi tetap ada reward seperti itu. Lalu selanjutnya, apakah penilaian kinerja dibutuhkan di Lombok Influencer ini? Pasti dibutuhkan. Lalu kriteria seperti apa saja yang ditetapkan dalam menilai kinerja karyawan di sini? Oke. Ada tiga item yang jadi poin kita dalam menilai kinerja tim. Yang pertama, wawasan. Kemudian alat. Yang pertama itu pengetahuan, yang kedua wawasan, yang ketiga attitude. Wawasan ini meliputi skill dan kemampuan kerjanya dia. Kalau pengetahuan itu murni pengetahuan yang masuk ke sini ya, gitu. Jadi 3 hal itu. Nah, kita kan tetap ada evaluasi setiap minggu. Nah, 3 hal ini kita setiap minggu ada target kan. Nah, ketika kita tentukan target, misalnya nih targetnya 10. Di akhir minggu kita evaluasi, udah nyampe mana? Oh ternyata ada yang nyampe 8 nih. Kenapa kira-kira nyampe 8? Kalau nyampe 8, dari 3 item yang dia miliki ada masalah nggak? Ataukah skillnya yang kurang, ataukah pengetahuannya yang kurang, atau mungkin ada masalah dengan attitude dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi dari salah satunya itu pasti kalau misalnya ada yang kurang, ya udah kita bisa upgrade lagi. Gitu. Jadi dia perlu upgrade dirinya di bidang itu. Seperti itu. Lalu untuk menurut Anda, apa sih tujuan dari penilaian kinerja itu sendiri? Ya tentunya sebagai bahan evaluasi sih untuk lebih baik lagi ke depannya. Gitu. Nah, apa saja sih kelebihan dan kelemahan penilaian kinerja yang ada pada saat ini di Lombok Influencer? Sulit sih ya nemuin kelebihan dan kelemahan karena tim kita cuma 3. Total sama saya dan direktur utamanya ada 5 orang. Gitu. Jadi selama ini kekurangan, ya karena sedikit orang jadi kekurangannya hampir nggak kelihatan ya. Maksudnya kita lebih gampang buat komunikasi nih gitu. Justru kekurangannya kita adalah ya kadang di suatu momen event tertentu kita kekurangan tenaga gitu. Itu aja sih. Kalau mengenai penilaiannya sih saya rasa tidak ada masalah sampai saat ini. Lalu dalam Lombok Influencer ini, apakah terdapat sistem pencatatan keuangan? Dan walaupun ada, apakah dicatatnya itu setiap hari atau per minggu atau per bulan? Ada pencatatan keuangan, itu dilakukan bulanan. Itu aja sih. Lalu apakah ada teknik pemasaran atau marketing yang dilakukan perusahaan atau usaha ini untuk memaksimalkan pendapatan yang diperoleh? Apakah ada target? Teknik pemasaran. Teknik pemasarannya. Oh ya. Kalau teknik pemasaran tertentu kita tuh ngejar utamanya di SEO. SEO itu search engine optimization. Jadi kalau orang cari di Google influencer Lombok, pasti Lombok influencer yang keluar duluan. Kalau cari di IG influencer Lombok, pasti Lombok influencer yang keluar duluan. Search engine optimization. Jadi ketika brand-brand butuh influencer, saya mau cari influencer di Lombok. Orang pasti nyari influencer di Lombok kan kata kuncinya. Yeah. Ya Lombok influencer pasti di atas. Jadi kita ngutamain itu, kita optimalisasinya di sana. Begitu. Itu teknik utamanya. Lalu terkait dengan penganggaran, apakah ada disusun anggaran? Penganggaran, ya ada. Lalu apa saja sih yang dijadikan pertimbangan dalam menyusun anggaran tersebut? Pertimbangannya adalah pertama kondisi kita saat ini, terus kemudian tujuan goal kita tahun 2022, terus kemudian ketersediaan anggaran yang kita miliki. Dan satu lagi
kemampuan SDM kita. Ya, ya. Iya. Lalu apakah kelompok influencer ini tuh melakukan minimalisasi biaya menggunakan standar tertentu? Standar atau strategi tertentu untuk meminimalisasi biaya sih nggak ada ya. Tapi kita sebisa mungkin kalau misalnya itu kegiatan atau sesuatu yang rasanya nggak terlalu butuh biaya, ya udah nggak usah gitu. Jadi kalau memang butuh banget, oh ya udah ayo gitu. Kayak misalnya nih meeting, kita bisa di kantor kan gitu. Ya udah di kantor aja. Kenapa harus keluar, kan lumayan bensinnya kayak gitu. Itu aja sih. Jadi kita lebih ngukurnya kayak lebih ke prioritas aja. Lalu selanjutnya itu terkait dengan anggaran yang tadi juga, apakah terdapat perbandingan antara anggaran yang telah ditetapkan sama kenyataan atau realita yang terjadi? Anggarannya tadi dengan anggarannya dengan realitanya ada sih. Kayak misalnya cuma saya nggak akan sebutin jumlah berapa selisihnya ya. Kayak misalnya kita kan ada planning untuk building studio. Oke. Pada saat kita penganggaran dana itu kan di awal 2022. Kita udah survei nih, oke dapat harga sekian. Ternyata ketika kita mau membangun, kita membangunnya kan baru pertengahan tahun ini. Ternyata harga sudah naik. Lumayan signifikan kayak gitu. Jadi yang tadinya kita misalnya nganggarin 10 juta, tiba-tiba udah ke 20 juta, udah ke 2 kali lipat. Oke. Jadi pilihannya adalah kita kurangi standar studio yang sudah kita tetapkan, atau kita bisa saling silang gitu loh. Jadi kelebihan dana dari satu jadi pos ini kekurangan dana nih, pos ini lebih, jadi bawa ke sini kayak gitu loh. Apa sih namanya istilahnya? Kayak gitu. Ya ini kayak gitu dah. Lalu untuk yang tadi juga, bagaimana sih pertanggungjawaban biaya dari setiap biaya yang dikeluarkan? Bagaimana pertanggungjawabannya? Kebetulan tim kita, jadi masih 3 orang itu mereka nggak ada pegang dana sama sekali. Jadi pengaturan dana itu masih dipegang oleh saya dan direktur utama gitu. Jadi dana itu akan keluar ketika memang proyeknya dibutuhkan buat mereka yang belanja, kayak gitu. Dan kemudian nanti saya dan kebetulan kita masih belum ada akuntan ya, gitu. Kita masih belum ada akuntan. Terus kemudian kita juga pencatatannya masih dilakukan berdua. Terus kemudian nanti kami itu dalam jangka waktu 3 bulan atau 4 bulan sekali biasanya akan melaksanakan meeting dengan komisaris dan semua pemegang saham untuk pelaporan, ini uangnya udah kepake segini, hasilnya buat ini, kayak gitu. Seperti itu. Lalu di sini apakah bisa dijelaskan bagaimana penerapan pusat bioteknik dalam usaha ini? Jadi pusat bioteknik itu bagaimana sih perusahaan atau usaha kelompok influencer ini mengukur biaya-biaya yang dikeluarkan secara pasti untuk melaksanakan kegiatan? Kalau pengeluaran biaya secara pasti, biasanya kita langsung survei ke pasar ya. Iya. Kalau misalnya kegiatannya belum maksudnya dalam merencanakan kegiatan tuh kita cari tahu dulu harga di pasaran kayak gimana, kayak gitu. Jadi dengan anggaran yang ada kita bisa dengan perkiraan harga pasar yang ada kita bisa tahu anggarannya segini, kayak gitu. Lalu bagaimana pengawasan biaya yang telah ditetapkan dan juga dikeluarkan tadi? Kalau pengawasannya sih kita langsung dari komisaris ya yang mengawasi kita. Jadi dari komisarisnya itu ada 3 orang, ya ada 3 orang sih. Gitu. Dan mereka tuh komisaris sekaligus mentor bisnis lah gitu. Itu pengawasannya melalui apa Kak? Langsung. Jadi mereka kadang datang ke sini, ceki-ceki, terus kadang buy online juga, kayak gimana perkembangan bulan ini gitu. Ya udah kita tinggal laporan gitu. Karena maksudnya yang mengurusi manajemen masih sedikit, jadi komunikasinya bisa lebih gampang. Itu sih. Tidak sesulit yang dibayangkan sih. Lalu apakah biaya-biaya yang telah dikeluarkan itu efisien? Kalau pertanyaan efisien dari sudut pandang saya nih, ya efisien dong. Efisien dong gitu. Ya, kenapa bisa dikatakan efisien? Karena ternyata setelah beberapa bulan berjalan di tahun 2022, banyak sebagian besar target itu sudah tercapai dan anggarannya lebih.
gitu. Jadi kita bisa dibilang ya efisien dan banyak melakukan penghematan sih sebenarnya. Gitu. Yang tadinya niatnya mau belanja 20.000, ternyata di pasar dapatnya 18.000, 17.000 kan lumayan ya. Gitu. Lalu apakah ada target keuntungan atau laba yang telah ditetapkan pada awal tahun atau awal periode itu? Belum. Kita belum nentuin berapa target keuntungan kita karena kita masih baru, perusahaan masih baru jadi kita lebih mengutamakan ke pertumbuhannya dulu. Yang penting bisnisnya tumbuh dulu. Lalu untuk kedepannya apakah akan ada target laba yang ditetapkan untuk kedepannya? Pasti ada. Ketika kita merasa kalau oke, udah cukup nih tumbuhnya gitu. Sekarang nambah berat badan. Gitu. Kayak gitu. Nah lalu selanjutnya nih, seandainya nih target labanya udah ditetapkan, terus ternyata tidak tercapai, bagaimana tuh? Udah ditetapkan, tapi ternyata nggak tercapai. Iya, kurang misalnya. Seharusnya kita evaluasi sih ya, kenapa kita nggak bisa mencapai. Apakah memang dari kita yang kurang atau memang kita yang males kan? Ya gitu. Kalau memang ternyata labanya itu terlalu tinggi untuk dicapai, ya kita harus realistis. Kita harus mencapai apa yang memang seharusnya kita bisa capai dan logis. Jadi kita mencapainya dalam kondisi masih waras gitu ya. Nggak sampai gila juga. Tapi menurut saya nih, semestinya kita udah punya tolak ukur, misalnya kayak milestone ya. Oke, dalam setahun saya target ini. Setidaknya di tahun ke-6 itu udah ada ciri-ciri, udah ada tanda-tanda. Ini kira-kira goal beneran kecapai nggak di 1 tahun. Jadi di tahun ke-6, di tahun ke-7, ke-8 kita di bulan ke-6, ke-7, ke-8 kita udah bisa antisipasi. Oke, kita nggak bisa nyampe deh. Apa kita turunin goalnya aja kayak gitu. Apa nih yang terjadi? Tapi kalau misalnya di tahun ke-6, oh bisa nih nyampe. Tahun ke-6, kok ngomongnya tahun terus sih, bulan ya maksudnya. Di bulan ke-6, oh ya nyampe nih, bulan ke-7 nyampe nih. Ya udah berarti bisa nyampe setahun. Jadi dari sebelum deadline goal itu dikatakan nyampe atau enggak, mestinya kita udah bisa ngukur sih. Lalu untuk pertanyaan terakhir, apa rencana kedepannya untuk pengembangan Lombok Influencer ini dan apa sih harapan Lombok Influencer kedepannya? Katanya kalau kita punya cita-cita tuh nggak boleh diceritain ya. Ya intinya Lombok Influencer itu sedang berusaha untuk growth dulu. Kita ada gerakan 1000 influencer tahun ini. Jadi target kita adalah kita punya 1000 influencer tahun ini, nggak cuma di Lombok tapi di luar daerah juga. Jadi kita nggak hanya berencana untuk membangun besarin Lombok Influencer aja, tapi kita juga berusaha punya cita-cita untuk membangun komunitas dan manajemen influencer lain di tempat yang lain. Saya nggak spill tempatnya, nanti aja deh ya. Stay tune. Ya, baik. Pertanyaannya sudah berakhir. Okay. Terima kasih banyak untuk kesempatan dan waktunya. Oke, sama-sama. Sekian wawancara kami dari kelompok 1 dengan Lombok Influencer. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.